Oke, sebelum video ini dimulai, Masdap ingin membuat disclaimer dulu. Jadi kepada kalian semua para Masdaber ya, Masdap tahu bahwa kalian semua sangat bersemangat untuk mempelajari ekspor dan kalian juga sudah menemukan channel Masdap Indonesia sehingga kalian merasa semakin termotivasi. Namun demikian, berdasarkan beberapa kali pengalaman ya, Masdap selalu menyampaikan bahwa untuk semua komunikasi, konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor di channel Masdap hanya dilayani melalui IG, DM Instagram di @masdap_Indonesia, di kolom komentar di channel YouTube Masdap Indonesia, dan tentu saja misalnya kalian mengikuti grup di Telegram melalui situ ya. Nah, Masdap yakin kalian begitu antusias untuk mempelajarinya secara lebih mendetail sehingga kalian berusaha menghubungi Masdap. Bahkan banyak sekali yang menghubungi Masdap untuk ketemu langsung secara fisik ya. Jadi dalam kondisi seperti ini Masdap tidak bisa menerima kunjungan dalam bentuk apapun dikarenakan alasan pandemi, jadi demi kesehatan kita semua. Jadi tidak hanya di tempat Masdap tapi juga bagi kalian para Masdaber ya, dengan kondisi di tengah pandemi yang masih belum pasti, Masdap tidak ingin membuka peluang risiko untuk masuk. Jadi mohon dimengerti, itu yang pertama. Jadi keinginan untuk bertemu secara fisik itu kemungkinan besar sangat belum dimungkinkan. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak sekali para Masdaber yang mencoba menghubungi Masdap melalui sarana-sarana di luar YouTube dan IG. Jadi kalian banyak sekali para Masdaber yang mencoba-coba menghubungi Masdap melalui jalur dari perusahaan Masdap. Artinya kalian mengirim email melalui email dari usaha Masdap, terus kalian mencoba mendatangi langsung ke lokasi kantor atau gudang tempat Masdap, bahkan kalian menelpon untuk menghubungi bisa ketemu dengan Masdap. Jadi Masdap tekankan sekali lagi bahwa Masdap hanya akan melayani diskusi, konsultasi melalui platform YouTube dan Instagram. Di luar itu tidak akan pernah Masdap layani. Jadi mohon dipahami dan dimengerti bahwa Masdap berusaha memisahkan antara kegiatan yang berkaitan dengan channel YouTube dan kegiatan realita pada perusahaan ekspor Masdap. Jadi mohon kalian juga menghargai privasi dari Masdap. Jadi kalau tetap masih dilakukan menghubungi lewat jalur kantor dan lain sebagainya, tidak akan Masdap respon. Dan kalau sudah pada titik itu sangat mengganggu kegiatan di perusahaan Masdap, mungkin akan Masdap blacklist. Jadi kalian kalau memang merasa menjadi subscriber atau para Masdaber yang memang sudah tahu Masdap, pasti kalian akan mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, matur nuwun atas perhatian dan dukungannya seperti biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian para Masdaber dimanapun berada yang masih setia dengan channel Masdap Indonesia. Jadi setelah beberapa saat vakum dikarenakan kondisi tertentu, kali ini Masdap akan membuat video yang menyambung tentang tutorial ekspor undername ya. Jadi pembahasan kali ini benar-benar hanya mengulik mengenai kegiatan ekspor berbasis undername. Jadi
dari video yang sudah Mazda bikin sebelumnya, ternyata banyak sekali pertanyaan dari kalian yang berkaitan dengan undername. Kemudian untuk lebih memperdalam materi soal undername, Mazda akhirnya membuat story di IG menyampaikan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan undername, dan sangat luar biasa respon kalian. Jadi ratusan pertanyaan sudah masuk, tapi sudah Mazda kumpulkan menjadi beberapa bagian. Semoga video ini kalian simak baik-baik sehingga apa yang menjadi pertanyaan kalian bisa terjawab di dalam video ini. Oke, mari kita mulai kupas tuntas mengenai ekspor undername berikut ini. Baiklah, dari IG story yang Mazda posting sebelumnya yang memberikan kesempatan bagi kalian para Mazdaber mengajukan pertanyaan seputar undername. Pada dasarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan undername. Namun demikian, Mazda sudah merangkumnya menjadi beberapa kelompok pertanyaan. Jadi kalau misalnya mau dihitung satuan pertanyaannya udah ratusan ya. Nah, dari ratusan itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Kalau kalian tahu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lembar pertanyaan yang sudah Mazda rangkumkan bagi kalian. Jadi harapannya kalian memberikan atensi dalam video kali ini ya. Jadi kalau dibacakan satu persatu mungkin tidak cukup waktunya. Oke, jadi Mazda akan membagi menjadi 3 bagian ya dalam Q&A mengenai ekspor menggunakan undername. Yang pertama itu yang berkaitan dengan payment ya, payment undername. Yang kedua berkaitan dengan biaya undername. Dan yang ketiga berkaitan dengan pajak undername. Dan yang keempat itu beragam pertanyaan yang masih berkutat dengan undername. Sudah siap? Mari kita ikuti Q&A undername export bersama Mazda di channel Mazda Indonesia. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dalam kelompok pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan payment pada penggunaan sistem undername. Jadi ada pertanyaannya seperti ini. Pagi Mazda, saya mau bertanya, kalau kita pakai undername, berarti rekening penerimaan dana bagaimana Mazda? Kan harus sama PT pengirim sama PT penerimaan dana Mazda. Ada lagi yang kedua, Mazda mau nanya, undername itu duit buyer masuk ke rekening undername. Apakah LC itu kita ambil sebagai modal atau harus di sana dulu sampai barang on board? Lalu bagaimana untuk tidak terjadi kecurangan dalam transaksi memakai rekening undername? Ada lagi pertanyaan, Mazda, apakah dari pihak undername-nya juga akan membantu mempersiapkan barang kita? Lalu bagaimana jika uang DP yang dikirim oleh buyer dibawa lari oleh pihak undername-nya Mazda? Ada lagi yang bertanya, izin bertanya Mazda, untuk menggunakan jasa undername nama perusahaan untuk transaksi, apakah kita menggunakan rekening dari jasa undername tersebut? Ada lagi pertanyaan, untuk penerimaan dana dari buyer pakai rekening perusahaan undername itu aman nggak Mazda? Pertanyaan lagi, jika mau undername tetapi penerima dananya pakai perusahaan teman, itu kan harus kita konfirmasi dulu ke pihak buyer. Kalau buyer deal mau aja. Untuk penulisan di semua dokumen ekspor di mana kita meletakkan nama perusahaan penerimaan dananya. Maksudnya itu kan nama perusahaan pengirim dan penerima dana beda.
Itu penulisan di dokumen ekspor seperti invoice, packing list, dan lain sebagainya. Itu di sebelah mana? Ada lagi, Masdap, apakah bisa memakai izin undername, tapi untuk nomor rekening memakai PT punya saudara atau kerabat? Ada lagi masih soal payment. Kalau misal kita transaksi pakai undername, terus kita belum punya legalitas, proses payment yang aman buat kita terima dari buyer gimana ya Mas? Yang terakhir yang berkaitan dengan payment, apakah jasa undername termasuk jasa peminjaman rekening USD untuk transaksi? Bagaimana cara memastikan undername yang aman? Jadi demikian pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan masalah payment atau pembayaran bila mana kita bertransaksi menggunakan jasa undername. Oke, supaya tidak terlalu banyak yang dibahas, Masdap akan menjawab langsung menjadi satu dari semua pertanyaan mengenai payment undername tersebut. Simak jawaban Masdap berikut ini. Sebelum video ini dilanjutkan, silakan diberikan likes pada video ini, di-share kepada teman-teman kalian, dan tulis komentar kalian, pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini, dan tentu saja subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian. Mari kita lanjutkan pembahasan pada video kali ini. Baiklah, jadi pertama yang akan Masdap jawab mengenai apakah mungkin jika kita menggunakan jasa undername, itu identitas antara shipping dokumen dengan rekening perusahaan penerima undername itu berbeda. Ya, pertanyaannya gitu. Jadi, apakah dengan jasa undername kita boleh mencantumkan rekening perusahaan yang berbeda dengan undername sebagai penerima pembayaran dari buyer? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa kita lakukan pada saat kita menggunakan undername, ya, sewa jasa undername untuk ekspor, kemudian transfernya kita arahkan ke rekening perusahaan yang berbeda dengan undername. Itu dimungkinkan. Dengan catatan, yang pertama, pihak buyer harus menyetujui dan mengetahui bahwa rekening yang akan menerima pembayaran ekspor itu identitasnya berbeda dengan nama di dalam dokumen ekspor. Itu yang pertama yang harus disepakati. Ya. Yang kedua, bila mana Anda memang akan menggunakan rekening perusahaan lain sebagai penerima dana, pastikan pemilik rekening tersebut, perusahaan pemilik rekening yang akan menerima dana tersebut, memiliki perizinan yang sama dengan produk yang Anda transaksikan. Ya, paham ya? Jadi bisa dengan catatan harus disetujui dan diketahui oleh buyer. Yang kedua, pihak yang rekeningnya akan Anda gunakan itu harus memiliki izin yang sama dengan produk yang Anda transaksikan. Ya. Bisa itu bukan berarti tanpa masalah. Ya. Berdasarkan pengalaman Masdap, kalau kita menerima pembayaran dari buyer, itu biasanya pihak bank yang menerima pembayaran akan menghubungi kita. Ya, mereka menyampaikan, Pak, ini ada transaksi masuk sekian ratus juta pada tanggal sekian. Mohon disiapkan dokumen-dokumen pendukungnya untuk menjelaskan asal muasal dana yang masuk ini. Nah, dengan demikian artinya dari awal Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang bisa menerangkan asal-usul dari uang yang Anda terima tersebut. Clear ya? Menanggapi pertanyaan yang berikutnya, bahwa
Bila kita menggunakan jasa undername, otomatis secara logis kita wajib menggunakan rekening yang sama dengan atas nama dokumen undername kita, ya. Jadi kalau kita sewa jasa undername, supaya memudahkan semua urusan, itu kita memerlukan rekening yang sama dengan nama jasa undername tersebut. Namun demikian, kita harus mengantisipasinya supaya itu berjalan dengan baik. Artinya dari awal kita sampaikan bahwa kita juga akan menggunakan rekening atas nama yang sama untuk menerima pembayaran dari calon buyer kita. Itu kita sampaikan pada saat kita akan menyewa jasa undername, ya. Nah, untuk memproteksi supaya tidak terjadi kecurangan atau permasalahan di kemudian hari, sebaiknya kerjasama undername termasuk meminjam rekening ini kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama atau MOU. Itu untuk memproteksi supaya dana yang masuk nanti benar-benar bisa kita ambil sebagai pihak yang melakukan ekspor. Yang berikutnya, ya, bila mana sudah disepakati dengan buyer bahwa kita akan melakukan ekspor dengan sistem undername dan buyer menyepakati untuk melakukan transfer ke rekening dengan identitas yang berbeda dengan undername, bagaimana caranya kita mencantumkan di dalam dokumen-dokumen ekspor, ya. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi pada prinsipnya kalau kita menggunakan jasa undername, semua dokumen ekspor harus mencantumkan identitas undername yang kita sewa tersebut, ya. Jadi harus sinkron semua dokumen, packing list, invoice, COO, fumigasi, phytosanitary dan lain sebagainya, itu di situ harus sama semua identitasnya. Nah, dengan kasus kita akan menerima pembayaran dengan identitas perusahaan yang berbeda, di mana kita akan mencantumkan itu. Jadi kita akan mencantumkan identitas nomor rekening penerima meskipun berbeda dengan identitas undername itu pada invoice di bagian remark keterangan, yaitu transfer to identitas rekeningnya. Dan jangan lupa untuk nanti mempermudah pertanggungjawaban kepada pihak bank tentang penerimaan dana itu, kita harus mencantumkan nomor rekening yang akan kita gunakan untuk penerimaan dana itu pada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Di situ harus dicantumkan rekening devisa untuk transaksi ini tuh pakai rekening yang mana, ya. Jadi identitas eksportirnya ada sendiri dan identitas rekening penerimanya ada sendiri. Itu caranya di dalam mensiasati penggunaan jasa undername yang berkaitan dengan payment. Baiklah, untuk bagian atau kelompok pertanyaan yang kedua, yaitu berkaitan dengan berapa sih besarnya biaya sewa jasa undername, ya. Ini banyak ditanyakan oleh kalian para masdaber, begitu banyak pertanyaan-pertanyaannya, jadi bisa kalian simak seperti apa saja pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah biaya jasa undername. Silakan kalian simak pada slide berikut ini. Ya, terima kasih bagi kalian para masdaber yang masih mengikuti video-video di channel Masdab Indonesia, juga mengikuti kegiatan Masdab di Instagram @masdab_Indonesia. Terima kasih juga khususnya bagi kalian yang mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Jika kalian masih memiliki pertanyaan tentang materi dalam video ini, silakan tulis di kolom komentar pada video ini, ya. Tentu saja supaya channel Masdab bisa semakin banyak memberikan
informasi-informasi yang berguna bagi Anda penggiat ekspor, berikan likes pada video-video yang ada di channel ini. Dan tentu saja, kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Share video-video yang ada di channel Masdap Indonesia ke teman-teman kalian yang menyukai kegiatan ekspor, ya, supaya banyak orang-orang muda semakin termotivasi menjadi eksportir dan menjadi pengusaha-pengusaha muda mandiri yang tangguh. Sekali lagi matur nuwun dan salam Indonesia.